Selamat pagi kepada Bapak dosen analisa dan perancangan sistem, Bapak Joko Suwarno, Eskom Mkom, dan teman-teman sekalian. Saya Benedictus Michael Weda. Saya akan menjelaskan penerapan model spiral pada perancangan web application, yaitu Boxpump. Penjelasan metode spiral adalah generator model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memadu rekayasa seperangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Langkah-langkah metode spiral yaitu Customer Communication, Planning, Analysis, and Arrange, Contraction, and Release, Customer Evaluation. Customer Evaluation membangun komunikasi efektif dengan user atau customer. Planning, perancangan untuk menentukan sumber daya, waktu, dan informasi. Analis untuk menganalisis risiko yang akan terjadi selama pengembangan software atau web application. And Arrange, build setup untuk technical aplikasi atau web application. Contraction and Release merupakan bagian untuk develop user testing ataupun pelatihan kepada user dan customer. Customer Evaluation, feedback oleh user atau customer. Yang pertama, apa itu Boxpump? Yang kedua, hal apa yang kami tawarkan? Yang ketiga, siapa target pasar kita? Apa itu Boxpump? Boxpump merupakan sebuah wadah berbagai ilmu dan informasi dalam lingkungan universitas dan dapat berinteraksi dan saling mengenal satu sama lain. Mengapa demikian? Koneksi itu penting, memudahkan dalam pertukaran informasi maupun belajar, mempererat hubungan antara sesama mahasiswa dan mahasiswi. Hal apa yang kami tawarkan? Boxpump yang kami tawarkan kepada user supaya dapat berinteraksi dengan sesama mahasiswa dengan mudah dan cepat dalam memberikan atau mencari informasi, teman atau trik terkait hal akademis maupun non-akademis. Siapa target pasar kita? Target pasar kami adalah mahasiswa dan civitas akademik. Hasil dan pembahasan. Customer Communication. Kami mengumpulkan data melalui kuesioner berikut adalah hasil pernyataannya. Pernyataan kami yang sampaikan, yang pertama, email Anda, kedua, nama lengkap Anda, ketiga, kelas Anda, 4, semester Anda, 5, menjelaskan permasalahan yang Anda alami, 6, merespon penyelesaian yang Anda harapkan dari permasalahan tersebut, 7, bentuk akhir apa yang Anda inginkan untuk aplikasi Anda. Customer Communication ini yaitu setelah mengisi forum, yaitu ada cap waktu, nama pengguna, nama lengkap, kelas, semester, jelaskan masalah yang sedang Anda alami, merespon penyelesaian seperti apa yang Anda harapkan, dan permasalahan tersebut, bentuk akhir apa yang Anda inginkan untuk aplikasi Anda. Planning atau perencanaan. Planning itu dibagi dua, yaitu
Pertama, estimasi jadwal, yang kedua hardware. Planning estimasi jadwal. Ini adalah contoh planning estimasi jadwal. Jadwal berdasarkan X, Y, Z dan durasi interaksi dapat dilihat pada tabel pertama. Planning hardware requirement. Spesifikasi hardware minimum. Spesifikasi untuk user. Yang pertama prosesor Intel Core i3. Yang kedua memori 4 GB. OS-nya Windows 7. Koneksinya Wi-Fi atau LAN. Analisis risk. Planning estimasi jadwal. Pada tahap ini, setiap risiko baik berupa manajemen atau teknik analisa. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang atau memperbarui sistem yang akan dibangun beberapa risiko yang mungkin dihadapi selama masa pengembang dijabarkan dalam tabel kedua. Yang pertama, untuk waktu pengerjaan lebih lama dari ditentukan itu risiko. Probabilitasnya tinggi, efeknya dapat di interior, keterangannya kemungkinan dikarenakan banyaknya menu dan kebutuhan yang harus dikerjakan dalam satu waktu. Perancangan berikut adalah diagram yang sudah kami buat. Ini adalah use case model. Yang pertama ada user yaitu bisa masuk ke login, bisa baca mulai thread, bisa ke baca mulai informasi. Admin application memeriksa post atau thread, menghapus post atau thread, memanage user. Ini adalah use case model. Activity diagram model yaitu pembukaan thread, kondisi thread. Kondisi thread bisa membaca thread, membuat thread, bahkan pilihan thread atau tulisan thread, dan pilihan menu bacaan thread, pilihan menu membuat thread. Ke sistem dari sistem, edit thread, membuat laporan thread, baca tulisan komentar, dan laporkan komentar. Ini adalah activity diagram model. Sequence diagram model yaitu ada user, from login control, table user, dan halaman utama. Class diagram. Yang pertama ada user, ID user, integer, JK user, jenis kelamin user, char, alamat user, char, username. Ada thread, ID user, ID thread, integer, nama thread, char, text thread, char, date time, komentar char, laporan char, kata sandi, password char, main, ID thread integer, ID user integer, ID informasi integer. Informasi ada ID user integer, ID info integer, nama informasi char, text info char, date time, komentar char, laporan char. Construction and release. Berikut adalah user interface yang diusulkan oleh kami. Ini adalah logo login Boxpump. Ini adalah isi dari Boxpump. Itu logo, profil, tips and tricks,
discuss informasi, dan logout. Customer evaluation yaitu dibagi menjadi 2, verifikasi kinerja, yang kedua validasi penggunaan sistem. Verifikasi kinerja sistem tahap ini adalah akhir dari metode spiral, yaitu pengujian apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Yang pertama, menu login, isi username dan password, klik login, masuk ke account yang dituju. Kesimpulannya berhasil. Yang kedua, menu profil, klik menu profil menuju ke profil user. Kesimpulannya berhasil. Menu treat, klik menu treat menuju menu treat dan menulis treat dan membaca treat. Kesimpulannya berhasil. Yang keempat, menu informasi, klik menu informasi menuju informasi dan membaca lowongan serta tips and trick. Keterangannya berhasil. Yang kelima, menu logout, klik menu logout itu keluar dari akun user. Kesimpulannya berhasil. Validasi penggunaan sistem. Dalam pengujian kelayakan sistem kami mencari jawaban dari kuesioner yang diteliti berikut hasil pengujiannya. Yang pertama, bagaimana fitur kami baik, bagaimana desain user kami, di situ ada checklist kurang baik. Yang ketiga, bagaimana kecepatan dan kestabilan web aplikasi kami baik. Keempat, bagaimana keamanan web kami terhadap data pribadi. Validasi penggunaan sistem. Dalam pengujian kelayakan sistem, kami mencari jawaban kuesioner teliti berikut. Ini adalah oleh Yayan. Kesimpulannya, dari awal aplikasi dibuat sehingga sekarang memberikan jawaban masalah-masalah berikut. A. Dengan adanya sistem seperti ini dapat membantu mahasiswa berinteraksi dengan informasi dan lingkungan kampus. Yang B. Memudahkan para staf memantau aktivitas akademik di aplikasi kampus. Lanjut ke makalah PDF penerapan model spiral pada perancangan web application Boxpump. Pendahuluan. Mahasiswa membutuhkan wadah untuk berinteraksi, berkreasi, dan saling mengenal antara mahasiswa lainnya untuk menambahkan koneksi maupun lingkungan pertemanan tersebut. Boxpump berarti wadah untuk menaungi ide, kreativitas, serta interaksi tersebut guna mencapai keberhasilan dan dapat mengenal seseorang bersama, di mana masih jarang mahasiswa yang memiliki wadah yang dapat memberikan lowongan kerja, magang, forum obrolan, serta tips and tricks berkuliah atau dalam kehidupan sehari-hari. Model proses spiral. Model proses spiral merupakan sebuah model proses menghubungkan sifat interaktif dari model proses prototyping dengan aspek berkontrol dan sistematis dari model waterfall. Model ini menyediakan potensi pengembangan versi incremental dari perangkat lunak secara cepat. Model proses spiral
mengembangkan proses lunak melalui serangkaian rilis secara inkremental. Model proses spiral adalah sebuah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar, karena perangkat lunak dapat terus berevolusi selama proses berlangsung. Diagram metode pengembangan sistem. Yang pertama ada determine objektif, yang kedua ada identify dan resolve risks, yang ketiga ada development and test, keempat ada planning text. Keterangan dari setiap alurnya dapat dijelaskan baik sebagai berikut. Spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut dengan task regions. Kebanyakan aktivitas tersebut dibagi menjadi 3-6 aktivitas. Berikut adalah aktivitas yang digunakan dalam model spiral. Yang pertama ada customer communication. Aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user dan customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Yang kedua ada planning. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, pikiran waktu, pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Yang ketiga ada analysis risks. Aktivitas analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahapan ini yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan untuk pada model spiral. 4. Analysis. Aktivitas yang digunakan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Kelima ada construction, and release. Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi dan penyediaan user dan customer support, seperti training, penggunaan software, serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Keenam ada customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap contraction and release. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner. Proses pengumpulan data dibutuhkan dengan penyebaran kuesioner di lingkungan Universitas Pamulang untuk mengetahui tingkat sosial di Universitas Pamulang terhadap satu sama lain, serta bagaimana koneksi antar mahasiswa tersebut berlangsung. Yang kedua, metode pengembangan sistem. Menggunakan metode pengembangan spiral yang merupakan penghubungan dari metode waterfall dan prototyping. Pemilihan metode ini dianggap karena metode ini menggunakan waktu yang lebih singkat dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, hasil pembahasan. Ini adalah kuesioner yang mengetahui masalah. Isi kuesioner kebutuhan customer yaitu email Anda, nama lengkap Anda, kelas Anda, semester Anda,
jelaskan permasalahan yang kami alami, merespon penyelesaian yang Anda harapkan dari permasalahan tersebut. Terakhir, bentuk akhir apa yang Anda inginkan untuk aplikasi Anda. Dan ini adalah pernyataan dari customer kami. Itu dari waktunya jam 8.39. Mario Dandi, nama lengkap Mario Dandi, kelas 01 TPLP 003, semester pertama. Saat ini saya akan menjelaskan masalah kesulitan dalam mempelajari coding dan bahasa baru dan butuh teman serta forum untuk berdiskusi bersama mahasiswa. Nah, responnya, sebuah kemudahan dalam mencari informasi dan koneksi, itu aplikasi web. Rumusan masalah melanjuti dari pernyataan dari yang diberikan customer dalam kuesioner tersebut, maka dapat diketahui mahasiswa memerlukan sebuah wadah untuk bertanya, belajar, berkomunikasi dalam lingkungan universitas. 1. Bagaimana cara pengenalan dengan mahasiswa lainnya? Bagaimana mencari tempat atau teman belajar bersama? Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi jarak antar mahasiswa yang tertinggal dalam mempelajari materi. Penyelesaian masalahnya, dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sebuah aplikasi yang mencakup yang pertama, forum pembelajaran materi maupun informasi, chat room untuk mahasiswa berkenalan. Yang ketiga ada planning. Ini adalah estimasi jadwal berdasarkan X, Y, dan Z. Dan durasi interaksi dapat dilihat pada tabel pertama. Yang kedua ada hardware requirement. Aplikasi ini dibuat sebagai jawaban dalam kebutuhan mahasiswa, dapat menjangkau pertemanan antara mahasiswa lainnya, yang menggabungkan dua konsep aplikasi besar, yaitu linked and path, di mana aplikasi ini diharapkan dapat membantu persebaran informasi baik dalam kebutuhan perkuliahan maupun sehari-hari. Berikut adalah spesifikasi yang dibutuhkan user. Spesifikasi hardware minimum prosesor Intel Core i3 5005 U, memori 4GB, OS-nya Windows 7, koneksinya WiFi atau LAN. Analisis risk. Tahapan ini setiap resiko baik merupakan manajemen atau teknik analisa. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang atau memperbarui sistem yang akan dibangun. Beberapa resiko yang mungkin dihadapi selama masa pengembangan dijabarkan dalam tabel kedua. Ini adalah tabel analisa risiko terhadap pengembangan box pump. Kebutuhan fungsional yang akan dibutuhkan oleh sistem, yaitu nama kebutuhannya, deskripsinya, login. Di login ada halaman utama untuk mengakses sistem. Yang kedua, halaman awal, itu isinya halaman setelah berhasil masuk dengan ID user. Menu profil, isinya menu untuk mengatur profil user. Menu diskusi,
Menu di mana kita dapat bertanya atau memberikan jawaban terhadap suatu thread. Menu informasi di mana terhadap informasi lowongan serta tips and trick. Menu logout untuk keluar dari akun user. Selanjutnya ada arrange kelompok. Kami membuat usulan perancangan sistem tersebut untuk menggunakan metode pendekatan berorientasi objek melalui diagram UML, diagram use case, dan user interface. Ini adalah use case diagram. Gambar keempat ini use case diagram menjelaskan proses yang terjadi box spam penggunaan atau user dapat mencari forum teman atau permasalahan yang sedang ingin ditanyakan melalui aplikasi maupun mencari lowongan magang dan pekerjaan untuk admin aplikasi yang dapat dilakukan. Perancangan misi informasi, kredibilitas informasi, serta kenyamanan dan keamanan dari aplikasi tersebut. Ada diagram activity. Diagram activity ini jadi alur activity dalam login. Itu pertama, user ada login account dan halaman dashboard. Nah, dari login account bisa ke sistem, memastikan data user itu, dari itu kondisi login, data user sesuai login, balik lagi ke user ke halaman dashboard. Ini adalah aktivitas dalam login user. User dari start membuka menu thread dan kondisi thread, membaca dari kondisi thread bisa membaca thread atau membuat thread. Dari membaca thread bisa pilih thread dan pilihan menu membaca thread. Dari membuat thread bisa membuat tulisan thread dan pilihan membuat menu thread. Dari pilihan menu thread ke sistem bisa edit thread, bisa melaporkan komentar. Dari pilihan menu thread bisa membuat laporan thread. Dari pilihan menu baca thread bisa membaca tulisan komentar. Itu dari menu baca pilihan thread bisa melaporkan komentar dan end. Pada gambar 6 ini menjelaskan bagaimana alur membaca sebuah thread dan tanggapan dari sistemnya. Dari ini juga sama, membuka menu informasi, kondisi informasi. Dari kondisi informasi bisa membaca informasi dan membuat informasi. Dari baca informasi bisa pilih informasi. Dari pilih informasi bisa pilihan menu baca informasi. Membuat informasi tulisan, bisa membuat tulisan informasi, bisa membuat pilihan membuat informasi, menu informasi. Lanjut ke sistem, bisa edit informasi, langsung laporkan komentar. Dari pilihan menu membuat informasi, membuat laporan informasi. Dari pilihan menu membaca informasi, dapat membaca tulisan komentar. Dari pilihan menu membaca informasi, dapat
melaporkan komentar, dan N. Sequence diagram. Sequence diagram ada user from login, control login, table user, dan halaman utama. Nah, ini dijelaskan bagaimana alur dalam informasi user. Jadi user bisa ke halaman utama, input data login, dan klik button login. Lanjut dia ngirim data ke sequence selanjutnya pada login admin. Nah, ini admin aplikasi jadi bisa mengakses halaman, input data login, klik button login, mengirim data. Nanti dia validasi data login. Nah, nanti ditampilkan pada dashboard admin. Sequence selanjutnya bagaimana alur dalam membuat thread baru. Jadi user membuat thread baru, mengakses halaman, dan membuat thread, tulisan atau edit thread. Nanti di halaman thread dapat mengirim data ke thread control. Dari table thread, jadi datanya tersimpan. Jadi hasil dari table thread diolah ke thread control. Nah, dari thread control ke halaman thread, jadi langsung ke thread post hasil thread. Class diagram itu ada ID user integer, jenis kelamin user char, nama user char, username char, dan password char. Thread ID user integer, ID thread integer, nama thread char, text thread char, date time, komentar char, laporan char, main, ID thread integer, ID user integer, ID informasi integer, informasi ID user integer, ID informasi integer, nama informasi char, teks informasi char, date time, komentar char, laporan char. Ini adalah login sequence. Ini adalah login sequence yang telah kami buat, yaitu pada box spam. Itu ada logo, login, user, password. Perancangan menu utamanya ada logo, profil, tips and trick, ada discuss, informasi, dan logout. Verifikasi kinerja sistem, tapi ini adalah akhir metode spiral, yaitu pengujian apakah sistem sudah berjalan dengan baik. Menu login ini sama kayak tadi, username, masukkan ke account yang dituju, kesimpulannya berhasil. Menu profil, klik menu profil, menuju profil user, kesimpulannya berhasil. Menu thread, klik menu thread, menuju menu thread dan menulis thread atau membaca thread, kesimpulannya berhasil. Menu informasi, klik menu informasi, menuju menu informasi, membaca lowongan serta tips and trick, berhasil.
Menu logout, klik menu logout dari keluar akun. Itu berhasil. Validasi penggunaan sistem ini dari Mario Dandi yang tadi dari Visioner. Jadi bagaimana fitur kami baik, bagaimana desain user kami kurang baik, bagaimana kecepatan dan kestabilan web aplikasi kami baik, bagaimana keamanan web kami terhadap data pribadi sangat baik. Sarannya bagaimana menu yang kurang untuk mencari kemungkinan dapat diperbaiki. Ini kuesioner dari Yayan Ruhian, itu kurang baik fiturnya dan desainnya baik, kecepatan dan kestabilannya baik, keamanan webnya sangat baik. Sarannya fitur menu yang seharusnya masih bisa ditambahkan dan tidak menumpuk satu sama lain. Dari pengujian yang telah dilakukan berdasarkan pilihan kategori jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan kepada user, maka dapat disimpulkan bahwa secara fungsional aplikasi tersebut dapat menghasilkan output yang sangat diharapkan sehingga layak untuk diterapkan. Kesimpulannya, dari awal aplikasi dibuat hingga sekarang memberikan jawaban untuk masalah-masalah berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem seperti ini dapat membantu mahasiswa berinteraksi dengan informasi dan lingkungan kampus. Kedua, memudahkan para staf dan memantau aktivitas-aktivitas akademik di aplikasi kampus. Sekian penjelasan dari saya dari materi penerapan metode spiral dan perancangan web aplikasi yaitu Boxpump. Terima kasih. Selamat siang.